Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Angelina dari kelas 1B Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya mengenai analisis rasio keuangan. Nah, di mana analisis ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, sehingga pada analisis ini kita dapat memahami apa sih itu aspek profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas perusahaan dalam mengelola asetnya. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan manfaat serta cara menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan dengan contoh perusahaan yang sudah saya analisis, yaitu PT Astra International Tbk. Oke, yang pertama yaitu analisis rasio keuangan profitabilitas. Nah, di sini yang pertama ada gross profit margin yang digunakan untuk menghitung persentase laba kotor dari total penjualan. Nah, di sebelah sini ada data di Word yang udah aku ambil dari file-file tadi yang sebelumnya. Itu kegunaannya untuk mempermudah kita melihat data-data yang udah aku ambil tadi. Nah, di sini formulanya ada gross profit dibagi dengan sales dikali 100%. Gross profitnya ini ketemu 73.310 dibagi dengan salesnya ketemu 316.565 miliar dikali dengan 100%, hasilnya adalah 0,0232%. Kemudian yang kedua adalah operating profit margin, di mana kegunaannya untuk menghitung persentase laba operasional dari total penjualan. Nah, formulanya ada operating profit dibagi dengan sales dikali 100%. Operating profitnya itu diperoleh dari laba bruto dikurangi beban usaha. Nah, ini ya. Terus operating profitnya ketemu 44268 miliar dibagi dengan salesnya 316.565 miliar dikali 100%, hasilnya adalah 14%. Kemudian yang ketiga ada net profit margin, di mana kegunaannya untuk menghitung persentase laba bersih dari total penjualan. Nah, formulanya yaitu net profit dibagi dengan sales dikali 100%. Nah, net profitnya ini ketemu 33.839 miliar dibagi dengan salesnya 316.565 miliar dikali 100%. Hasilnya yaitu 11%. Kemudian yang keempat ada ROA, di mana kegunaannya untuk menghitung persentase laba bersih terhadap total aset. Nah, formulanya yaitu net profit dibagi dengan total aset dikali 100%. Nah, net profitnya itu tadi 33.839 dibagi dengan total aset, yang dimana diperoleh dari aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar ini ya. Nah, ketemu 445.679 miliar dikali dengan 100%, hasilnya adalah 8%. Nah, kemudian yang kelima ada ROE, di mana kegunaannya untuk menghitung persentase laba bersih terhadap total ekuitas. Nah, formulanya yaitu net profit dibagi dengan total equity dikali dengan 100%. Net profitnya sama seperti yang di atas, ada 33.839 miliar dibagi dengan total equity-nya. Ya, total equity-nya diperoleh dari sini sejumlah 250.418 miliar dikali dengan 100%, hasilnya adalah 14%. Kemudian yang keenam ada ROS, di mana itu digunakan untuk menghitung persentase laba sebelum pajak dan bunga terhadap penjualan. Nah, formulanya EBITDA dibagi dengan sales dikali 100%. EBITDA-nya itu diperoleh dari laba operasi ditambah depresiasi ditambah amortisasi. Nah, di situ laba operasinya ada 44.892. Lah, itu depresiasi dan amortisasinya ketemu 15.288. Nah, tinggal kita masukin sini, hasilnya adalah 60.180 miliar. Kemudian dibagi dengan sales 316.565 miliar dikali 100%, hasilnya adalah 19%. Kemudian 7 ada EPS, yang dimana kegunaannya untuk menghitung laba bersih per lembar saham yang beredar. Nah, formulanya yaitu net profit dibagi dengan total sales dikali 100%. Net profitnya ketemu 33.839 miliar dan total salesnya ya atau saham yang beredar ketemu 40.484 miliar. Kemudian dikali dengan 100%, hasilnya adalah 83.586%.
Oke, yang kedua yaitu analisis rasio keuangan likuiditas. Nah, yang pertama ada current ratio, di mana tujuannya untuk memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan semua aset lancarnya. Nah, di sini formulanya ada aset lancar per kewajiban lancar dikali 100%. Nah, aset lancarnya itu di sini ketemu 166,186 miliar. Nah, kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Kewajiban lancarnya itu dari pinjaman jangka pendek ditambah utang usaha. Nah, ini ketemu 125,022 miliar. Nah, dikali 100% hasilnya adalah 133%. Kemudian yang kedua adalah quick ratio, di mana itu digunakan untuk memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan aset lancar kecuali persediaan. Nah, jadi formulanya aset lancar dikurangi persediaan per kewajiban lancar dikali 100%. Nah, tadi aset lancarnya udah diketahui 166, kemudian persediaannya kita lihat persediaannya adalah 45,537 miliar. Jadi tinggal kita kurangin aja, terus kita masukkan sini, hasilnya adalah 11,649 miliar. Kemudian dibagi dengan kewajiban lancar kayak yang di atas tadi, tinggal masukin aja nominalnya dikali dengan 100%, hasilnya adalah 97%. Kemudian yang ketiga ada cash ratio, di mana itu untuk memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan kas atau setara kas. Nah, jadi formulanya adalah kas ditambah setara kas dibagi dengan kewajiban lancar dikali dengan 100%. Nah, kas dan setara kasnya di sini ketemu 41,136 miliar dibagi dengan kewajiban lancar sama seperti yang di atas tadi dikali dengan 100%, hasilnya adalah 33%. Next, yang ketiga yaitu analisis rasio keuangan solvabilitas. Nah, yang pertama ada DER, yaitu gunanya untuk memahami resiko struktur modal perusahaan, di mana formulanya adalah total utang dibagi dengan ekuitas. Nah, di sini total utangnya adalah sejumlah 195,261 miliar. Nah, itu dibagi dengan ekuitas, di mana ekuitasnya ketemu 204,418 miliar. Nah, dikali dengan 100%, yaitu hasilnya 78%. Kemudian yang kedua ada debt ratio, di mana kegunaannya untuk menilai kesehatan neraca keuangan perusahaan, yaitu total utang dibagi dengan total aset. Total utangnya tadi sudah diketahui 195,261 miliar dibagi dengan 445,679 miliar dikali 100%, hasilnya adalah 44%. Nah, yang ketiga ada times interest earned ratio. Kegunaannya untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar bunga hingga beberapa tahun mendatang. Nah, di situ ada laba sebelum pajak dan bunga. Di sini perhitungannya adalah laba bruto dikurangi dengan beban usaha ditambah dengan pendapatan lain-lain dan dikurangi beban lain-lain. Di sini udah ada perhitungannya, tinggal kita masukin aja sejumlah 54,729 miliar. Kemudian dibagi dengan beban bunga yang udah tersedia yaitu 3,112 miliar dikali dengan 100%, hasilnya adalah 1.759%. Selanjutnya yang keempat ada analisis rasio keuangan aktivitas, di mana di sini yang pertama ada akun receivable turnover yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat piutang perusahaan itu berputar menjadi kas. Nah, formulanya yaitu net credit sales atau total penjualan kredit dikurangi retur dikurangi diskon dibagi rata-rata piutang. Nah, net credit salesnya tadi udah ketemu ya 316,565 miliar. Kemudian rata-rata piutang itu, nah ini ada rata-rata piutang tahun lalu dengan piutang tahun lalu dengan piutang tahun sekarang, yaitu 2023 itu tadi. Nah, itu tinggal dikasih rumus di sini average rata-rata piutang tahun lalu dan piutang tahun sekarang. Jadi hasilnya adalah 28,696 miliar. Kemudian yang kedua yaitu ada inventory turnover, yaitu COGS
per rata-rata persediaan dalam 2 periode. Nah, di mana COGS itu diperoleh dari pendapatan bersih dikurangi laba kotor yang gunanya untuk mengukur seberapa cepat persediaan terjual dan diganti. Nah, COGS-nya ketemu 176,616 miliar. Nah, rata-rata persediaan dalam 2 periode itu ketemu 44,266 miliar. Kemudian yang ketiga ada working capital turnover, di mana untuk mengukur efisiensi penggunaan modal kerja. Nah, formulanya adalah penjualan tahunan bersih dibagi dengan ekuitas di awal periode ditambah di akhir periode dibagi 2. Nah, itu sudah aku hitung ya, yang jadi penjualan tahunan bersih itu nominalnya 316,565 miliar dibagi dengan tadi ekuitas awal periode ditambah akhir periode terus dibagi 2. Nah, ini hasilnya ketemu 247,069 miliar. Kemudian yang keempat ada fixed aset turnover yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset tetap, di mana rumusnya adalah penjualan tahunan bersih dibagi dengan aset di awal periode ditambah dengan di akhir periode dibagi 2. Lah, itu yang penjualan tahunan bersihnya sama seperti yang di atas, dan aset awal periode ditambah dengan aset akhir periode dibagi 2 itu hasilnya ketemu 429,488 miliar. Kemudian yang terakhir ada perputaran aktivitas, di mana itu digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, formulanya yaitu total penjualan dibagi dengan aset. Total penjualannya tadi 316,565 miliar dibagi dengan total asetnya sama seperti yang di depan tadi, yaitu 445,679 miliar. Nah, ketemu hasilnya ini ya. Jadi dari rumus-rumus yang udah aku jelasin tadi itu adalah cara menghitung analisis rasio keuangan, baik dari profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Demikian presentasi yang dapat aku sampaikan mengenai analisis rasio keuangan tadi. Semoga apa yang tadi udah aku sampaikan mengenai analisis rasio keuangan tersebut bisa berguna bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.